Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Oke, jadi kalau di bidang fisika, kecepatan itu artinya velocity. Biasanya dia dilambangkan V. Velocity atau kecepatan ini dia adalah bilangan vektor, yaitu bilangan skala besar dan arah. V itu kurang tepat karena nggak ada arahnya gitu loh. Kemudian untuk laju reaksi ya, berdasarkan kecepatannya itu ada yang cepat banget. Jadi kalau kita langsung campur gitu langsung dia berubah gitu aja. Kemudian agak lambat. Kemudian lambat itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Sebelah kanan adalah banyaknya konsentrasi produk bertambah per satuan waktu semua. Nah, contohnya misalnya A reaktan, B produk, maka laju A itu adalah karena dia berkurang otomatis kita kasih tanda min. Yang itu adalah menunjukkan berkurang. Konsentrasi A dibagi dengan waktu. Atau laju reaksi B adalah plus itu karena produk nanti bertambah. Awalnya nggak ada jadi ada plus konsentrasi B terhadap waktu. Atau secara umum delta konsentrasi dibagi dengan waktu ya, bertambah itu berkurang. Oke. Ini. Jadi A lama-lama makin berkurang, yang B lama-lama makin bertambah. Untuk grafiknya ini. Nanti ini dibaca sendiri aja untuk soalnya. Nanti kita ada next time ada bahas tentang soal-soal khusus soal aja. Ini Bu Mita hanya nerangkan yang materinya aja. Dan Y atau kita sebut namanya order reaksi. Ini kita sebut order reaksi ini hasilnya dari apa namanya? Percobaan. Jadi bukan dari koefisien reaksi. Jadi dari percobaan ya. Dari percobaan. Karena ada beberapa buku dulu itu ada dari koefisien reaksi itu salah. Jadi itu hasilnya dari percobaan. Untuk K itu tetapan laju reaksinya. Kita coba mengerjakan yang pertama adalah mencari order dulu, baru kita menentukan persamaan laju reaksi. Yang ketiga adalah biasanya dicarikan. Contohnya ini A ya.
koefisien. Jadi A konsentrasi ada 0,5, 0,5 ada 1. Konsentrasi B ada 0,5, 1, 1. Laju reaksinya 1,6 kali 10 pangkat minus 3, satunya 3,2 kali 10 pangkat minus 3, ini 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Gampang banget caranya gini. Kalau kita nyari order reaksinya A, kalau kita nyari order reaksinya A, maka B itu cari yang sama. Kita tutup. Berarti kalau yang sama ada percobaan 2 dan percobaan 3. Kita tutup. Berarti tinggal ini ya, kita tutup ini ya. Jadi tinggal A-nya 0,5, R-nya 3,2, satunya 0,1, 3,2 gitu ya. Oke. Yuk next. Nah, gini. Jadi kalau A 3,2, jadi ordernya. Kemudian nyari B sama. Kalau nyari order reaksinya B, caranya gampang juga. Otomatis kita konsentrasinya A kita tutup. Yang sama kita tutup. Gitu. Ternyata order reaksinya A itu 0, kan? Order reaksinya Y, B atau Y adalah 1. Maka order total tinggal nambah. Rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K. Karena order reaksi A 0, berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti R sama dengan K B pangkat 2. Harusnya pangkat 2 ini, bukan B2 ya. Jadi B pangkat 2. B pangkat 2. Oke. Nanti kalian bisa nyoba banyak soal, banyak soal yang mencari order reaksi, dan itu pasti sering sekali keluar di ujian nasional, kemudian sering keluar di SBMPTN gitu. SBMPTN mandiri sering untuk laju reaksi ini biasanya menentukan order reaksi atau persamaan reaksi. Jadi kenapa sih kok bisa bereaksi? Ya ini secara mikroskopis sebenarnya ini unsur atau partikel dari senyawa itu dia bertumbukan. Nah, makanya dikenal dengan teori tumbukan. Ini ya. Partikel. Otomatis ada energi panas kan dia. Aktivasinya kira-kira apa, makin besar atau makin kecil gitu. Jadi nanti ini juga ada termasuk hubungannya dengan bab kemarin, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke. Kemudian yang terakhir ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalau di sini ada sifat reaktan, oke lah. Jadi kita skip aja, kita langsung yang kedua yaitu konsentrasi. Jadi semakin besar konsentrasi, otomatis laju reaksinya semakin cepat. Nah, bayangkan kalau kita reaksinya misalnya, kalau kalian kemarin praktikum ya, menggunakan soda kue dan cuka. Nah, kalau cukanya makin banyak, otomatis laju reaksinya semakin cepat dibandingkan dengan konsentrasi cukanya sedikit aja. Nah, otomatis lama juga. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan atau ukuran partikel. Jadi semakin kecil, otomatis luas permukaannya semakin besar. Semakin kecil partikel, itu luas permukaannya semakin besar. Jadi makin kecil partikel, nah itu ya. Jadi otomatis makin cepat juga karena kecil kan. Bayangkan kalau kita mau
ngelarutin air aja sudah, yang paling gampang asumsinya. 1A garam, jadi ngelarutin garam dalam air. Garam kasar yang ada bongkahan-bongkahannya, yang satu adalah garam halus. Kira-kira lebih cepat mana? Lebih cepat yang halus kan? Nah, kayak gitu. Kemudian temperatur, semakin tinggi temperatur laju reaksinya semakin cepat. Kita asumsikan kalau kita mau ngelarutin garam pakai air panas. Jadi yang pertama adalah garam sama-sama 1 sendok garam, satu pakai air dingin, satu pakai air panas. Kira-kira lebih cepat yang mana? Nah, seperti itu. Otomatis lebih cepat yang panas ya. Oke, yang kelima adalah katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Ya, katalis. Jadi katalis ini membantu, tapi di akhir reaksi dia ada lagi. Nah, berarti dia nggak ikut. Ini ya. Oke. Nah, ini soal-soalnya boleh dikerjakan buat ini, monggo. Oke ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.